warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. How are you today, my friends and Oke, hari ini kita menjelaskan tentang CDI, yaitu Content Based Instruction. Do you know Content Based Instruction or not? Okay, CDI refers to the teaching of language growth, exposure to content that is interesting and relevant to learners. Yaitu CDI ini konsep metode di mana seorang guru menerapkan metode-metode ini dalam pengajarannya sehari-hari. Kita lihat poin-poin dalam CDI. Dalam CDI ini ada prinsipnya dan ada juga teknik-teknik di dalam kelas. Nah, saya akan menjelaskan teknik-teknik di dalam kelas. Di sini ada beberapa poin, yaitu suatu teknik and task, yaitu di mana seorang guru bahkan kita sendiri sering melakukan hal tersebut, dan guru juga sering kita lihat mempraktekkannya langsung terhadap siswa-siswanya. The first and group work, yaitu kerjasama. Kalian pernah melakukan kerjasama? Bahkan sering ya kan? Kerjasama, nggak ngerti kerjasama. Ada yang nggak ngerti apa itu kerjasama di dalam kelas? Yaitu seorang guru memberikan suatu tugas yang dikerjakan bersama-sama, baik itu 2 atau 3 atau lebih, atau dia super group ya kan? Dia nggak ngerti boleh ditanyakan, karena di sini saya ingin memuaskan kalian. Saya di sini ingin menjelaskan, apa yang saya paham, dan tujuan saya cuma satu, yaitu kalian juga paham apa yang saya paham sekarang. The second, information gap, you know? Kalian masih nggak tahu karena ini juga termasuk yang kita bahasakan, tapi di sini sebenarnya dipraktekkan. Information gap yaitu informasi khusus yang diberikan kepada beberapa siswa. Misalnya, kita panggil ke depan beberapa siswa, baik 2, 3, atau 4 atau lebih. Di situ kita kasih sebuah informasi, misalnya about cultural, maybe about village, maybe atau beach, maybe. Di situ bisa kita terapkan, di mana siswa-siswa tersebut maju ke depan antara 3 atau 4 lebih. Saya ulangi. Di sini kita panggil beberapa siswa, misalnya ada yang mau coba ke depan, saya ingin mempraktekkannya langsung, ya, atau yang ngerti dan lebih paham kalau ada contohnya. Ya udah, kalau yang ada yang nggak mau, saya langsung praktekkan dengan bahasa saya. Tapi kalau ada yang nggak ngerti, boleh kita tanya lagi. Misalnya, information gap ini, kita kasih sebuah materi ataupun tema tentang the culture, tentang budaya. So, akan maju supaya 1, 2, 3. Di situ kita tulis mereka saling pisah dan mereka tidak bersama. Right? Yang pertama, dia kemudian menulis tentang ekonomi, dan yang kedua menulis tentang apa misalnya budaya yang lain selain ekonomi. Sosial, oke, good. Sosial, dan yang ketiga misalnya apa lagi? Di situ kita cantumkan cultural. Di situ berarti ada 3 poin tentang cultural, yaitu ekonomi, religious, and apa satu lagi tadi? Sosial. Oke. Kita lihat di situ apakah mereka saling berhubungan? Saya kan antara ekonomi, antara sosial dan agama saling berkaitan dalam sebuah cultural. Ada yang ngerti tentang information gap? Saya akan memberikan pertanyaan. Kalian ngerti atau
Nggak tahu. Nah, jadi bukan tahu juga apa nih? Jika bahasa Cina masih yang masih. Oke, akan dia bahasanya apa jauh sedikit dengan bahasa Indonesia. Jika apa sih jika itu kita penasaran juga. Jika yaitu pembagian beberapa kelompok dalam kelompok di mana seorang guru di sini menjelaskan tentang dia memberi tugas kepada beberapa kelompok. Misalnya dalam kelas ada 30 kelompok, di situ kita bagi menjadi 6 kelompok. Jadi berapa 6 kelompok. Di situ kita taruh kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang ke-6 pun jangan ditaruh kelompok 6, tapi kelompok inti. Di mana kelompok inti itu seorang guru memberikan informasi yang akan ditulisnya itu kepada kelompok inti saja. Dia tidak berbicara kepada umum, dia tidak berbicara kepada semua kelompok tadi. Menceritakan, misalnya seorang guru itu tadi memberikan tugasnya itu kepada satu kelompok saja, yaitu kelompok inti. Kemudian kelompok inti tadi, seorang guru itu akan memberikan semua apa yang akan diajarkannya itu, apa yang akan dia berikan tugasnya kepada kelompok inti, dia sudah jelaskan. Dan satu kelompok 1, 2, 3, 4, 5 mereka tidak mengulangkan, mereka yang kemudian kelompok ini dipecahkan, kelompok ini tadi, inti tadi dipecahkan menjadi dimasukkan kepada per kelompok satu orang. Itu maksudnya jikau. Kelompok inti tadi dipecahkan 1, 2, 3, 4, 5, 4 ada berarti kelompok inti pecah. Di situ baru mereka tahu, dia menjelaskan lagi kepada teman-temannya itu apa yang tadi dijelaskan sama guru. Dan yang keempat yaitu grafik. Saya ingin tanya, ada di sini yang belum bisa cara membaca grafik? Yuk? Ini contoh sebuah grafik. Grafik adalah sebuah baru SMK Negeri Malaka. Oke, are you Andre? Kita maju ke depan. Saya ingin menjelaskan bagaimana cara membaca grafik-grafik tersebut. Jadi, dalam membaca grafik kita bisa lihat beberapa gambar, beberapa warna, yaitu ada 3 warna, ya kan? Di sini ada keterangannya. Yang biru dia menyatakan apa? Yang merah? Inggris? Oh, enggak, sorry. Kalau kamu buatnya. Buat apa? Oke, nanti lihat ya. Di sini menjelaskan jumlah yang mendaftar uang. Ingat ya, sorry ini kesalahan. Ini yang green keterangannya yang mendaftar uang. Jadi di sini tadi kita lihat yang hijau yang mendaftar uang ini berapa? Per tahunnya dari 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Di sini kita bisa lihat dari tahun 2009, 2010 jumlah yang mendaftar berapa orang? Saya bisa Oke, kemudian kita lihat di mana di sini yang tertinggi yang jumlah mendaftarnya. Di tahun berapa? 2011, 2012, 2013. Yang pertama 450. Itu kita dibilang siswa kenapa? Karena dia masih mendaftar. Tapi dia mendaftar ulangnya, dia belum resmi menjadi siswa. Ada yang nggak paham? Kemudian yang kelima yaitu discussion and debate. Nah, kita ini sering ya sampai sekarang kami diskusi. Ada yang debate, apakah dia mempertahankan jawaban dia dan si A mempertahankan apa itu jawaban dia. Nah, metode ini diterapkan apa? Itu memotivasikan seorang siswa biar dia lebih percaya diri dengan apa jawaban yang telah dia jawab. Mungkin kalian sudah mengerti apa itu diskusi and
in the back. Role play. You know? Kita memakai bahasa yang lebih ringan. Kita memerankan karakter baru. Dalam kehidupan kita dulu pernah ya SMP, SMA, yaitu memerankan karakter baru seperti misalnya seorang dulu membuat sebuah drama misalnya drama tentang apa kayak itu tentang Cinderella, Bawang Putih Bawang Merah. Di situ kita memerankan karakter yang dilakoni oleh Bawang Putih Bawang Merah yang dipilih ayahnya dan siapa ada panggilannya? Saya juga lupa. Di situ kita memerankan karakter yang dilakoni oleh peran tersebut. Kita harus bisa memerankan karakter tersebut. Karena itu apa? Karena itu tuntutan untuk mencontohkan karakter di dalam drama tersebut. Gitu. So, Surprise yaitu kita menyuruh siswa membuat suatu paragraf. Seorang guru membuat sebuah paragraf. Misalnya paragraf tentang I wake up every day and blah 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 and every day I go to school. Kita tentukan apa tema di dalam paragraf tersebut. Misalnya kita menjelaskan tentang I go to school every day and I breakfast and blah 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 sekalian segala macam. Kalian bisa tentukan apa tema di dalam survei itu yang tepat. Oke, good. Jadi activity. Kita menyuruh kepada si anak untuk menentukan apa tema di dalam paragraf tersebut. Good. And next, process writing. Process writing yaitu kita memeriksa tugas itu antara kawan. Kita bikin kita berikan tugas, kemudian yang mengoreksi antar kawannya. Jangan kawan sebelumnya, yaitu jawaban tipe ujung sini diperiksa ujung mana, periksa ujung sini. Semuanya katakan ngerti. Kalau yang bakal menambahkan saya boleh ditanya di situ kita menggunakan bagaimana cara mereka bertanggung jawab dengan jawaban kawannya tersebut. Salah atau benar kita kembalikan kepada guru tersebut. Hanya dia yang bisa menentukan betul atau enggaknya jawaban di situasi. Evidence yaitu problem solving. Problem solving di sini seorang guru memberi masalah, kita guru muridnya mencari solusinya. Oke. Contohnya, Bu. Oke, contohnya misalnya kita memberikan masalah banjir. Nah, siswanya kita perlu cari solusinya. Solusinya apa? Kalau banjir. Jangan buang sampah sembarangan. Bu, jangan buang sampah sembarangan. Ada lagi buat penghijauan. Boleh. Buat paret. Solusi yang kita inginkan dari seorang siswa. Dia harus mengembangkan pikirannya bagaimana cara keluar dari masalah tersebut, yaitu masalah banjir. Karena kalau dalam bahasa itu misalnya berbicara bahasa Inggris. Solusinya apa? Oke, itu vocabulary, grammar. Itu solusi yang dibutuhkan dalam speaking. Kalau misalnya speakingnya itu clear. Yang seterusnya versi yaitu paragraf yang diacak kemudian dijadikan satu paragraf yang tepat dan yang benar. Paragraf tersebut kita acak-acak kata-katanya satu paragraf yang dulu. Kalian terbayang tak apa yang saya jelaskan? Enggak, Bu. Yang mananya? Udah bilang yang nggak ngerti langsung tanya. Apanya diacak-acak, Bu? Diacak-acak. Ya. Ada
lebih kuat dan yang lebih finalnya. Di sini misalnya ada masalah tentang yang kontroversi, misalnya apa? Bisa kasih contohnya? Yang lain? Nah, misalnya seperti Aceh yang kasusnya itu. Kan di situ suatu masalah yang kontroversi, yang banyak pendapat tentang dia apa saja. Misalnya di situ lagi bilang, oh dia tuh memang adalah, dia tuh memang suka sana sini. Nah, pendapat yang lain, dia tuh memang seorang penjabat yang tidak tanggung jawab, misalnya. Itu kita klarifikasikan yang lebih tepatnya yang mana. Jadi soal ini yaitu teknik-teknik metode dalam ruangan yang seharusnya dan bahkan ada sampai sekarang masih diterapkan oleh seorang guru kepada siswanya. Di sini kita masih bisa untuk menerapkan metode tersebut tergantung di mana kita mengajarnya. Karena dalam manajemen pendidikan juga pernah saya baca bahwa beda sekolah di daerah mana dia pendidikannya juga apa metode-metodenya itu juga berbeda-beda. Kita lihat metode apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Nah, di situ kita bisa membedakannya. Saya yakin kalian pasti bisa, kalau kalian tuh berpikirnya bisa. Tapi kalau misalnya kita berpikirnya nggak bisa, ya udah, berarti itu nggak bisa. You can, if you think you can, okay? Saya jelaskan, saya poinnya hanya teknik di classroom, teknik di dalam kelas. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang